Shalom shalom semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini video agak berbeda dari biasanya, di mana video ini akan menceritakan serial atau drama yang sangat luar biasa untuk kita simak bersama-sama, yaitu kisah yang menceritakan perjalanan nyata Yesus Kristus dan murid-muridnya yang didasarkan dari kitab suci Injil Perjanjian Baru, di mana serial ini set lokasinya telah disesuaikan sesuai isi kitab suci dan beberapa dialog ditambahkan agar mudah dipahami para penonton dan sekaligus mendorong penonton untuk lebih giat lagi membaca kitab suci. Serial ini merupakan produksi film yang satu-satunya menggunakan donasi yang didapatkan dari donatur dari seluruh dunia dengan jumlah yang sangat besar sehingga serial telah diterjemahkan ke dalam 600 bahasa di dunia untuk tujuan yaitu menyebarkan kasih karunia Yesus Kristus untuk seluruh umat manusia. Film ini juga sangat populer di seluruh dunia dan sangat dinanti-nantikan para penggemarnya. Dan sampai video ini dibuat, telah selesai di musim keempat dan akan memulai pembuatan musim kelima. Jadi seperti apa kisah Yesus dan murid-muridnya? Yuk kita saksikan satu persatu. Kita mulai dari episode pertama dari musim pertama dari serial The Chosen, atau yang terpilih, dengan judul Aku Memanggilmu Dengan Namamu. Film dimulai di daerah Magdala tahun kedua sebelum Masehi, di mana Maria Magdalena kecil yang kesulitan tidur, mendekati ayahnya yang sedang kelihatan sakit-sakitan sedang termenung di luar rumahnya. Maria Magdalena kecil yang susah tidur akibat ketakutan, ditenangkan ayahnya dengan mengajarinya cara berdoa seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Dengan doa yang bunyinya seperti berikut ini, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Nabi Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, janganlah takut. Sebab aku telah mengutus engkau, Allah telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Fear not. Come out, Adegan beralih ke masa Maria Magdalena sudah dewasa 28 tahun kemudian tepatnya di daerah Kapernaum Israel. Maria Magdalena dewasa dipanggil dengan Lilith. Maria kini tinggal di sebuah gubuk yang kondisinya saat ini sedang kerasukan iblis dan hidupnya sangat kacau. Kita beralih ke rombongan kereta manusia yang ditunggangi Rabi Nikodemus yang agung dan istrinya. Mereka sedang di tengah perjalanan untuk menuju suatu tempat. Rombongan Nikodemus diberhentikan oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Praetor Quintus. Quintus ingin Nikodemus membantunya tentang rakyat Yahudi yang suka telat bayar cukai, dan sebagai gantinya Quintus akan membantunya dari musuhnya yaitu para kaum Saduki, kaum Eseni dan kaum Zelot, supaya kedudukannya sebagai pemimpin kaum ahli Farisi tetap aman dan terkendali. Tapi sepertinya Nikodemus sudah kesal dengan tentara Romawi yang seenaknya menindas rakyat Yahudi dari cukai yang sangat membebani para masyarakat sehingga dia menolak permintaan tersebut. My name is Quintus, praetor of Capernaum. What do you want, Quintus? I believe taxes are going unpaid. People already drowning in tax. Sementara di tengah kota di kediaman Matius yang berada di perumahan para orang-orang Romawi, Matius si pemungut cukai yang tampak sangat kesulitan untuk sampai ke tempat kerjanya. Sebagai kolektor cukai, Matius sangat dibenci masyarakat karena dianggap pengkhianat. Yang mana sebagai orang Yahudi, dia bekerja untuk Romawi dan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dianggap keji dan tidak bermartabat. Sehingga jika melihat Matius, orang-orang akan menghujat bahkan meludahinya dengan tidak segan-segan. Meskipun dengan perawakan yang polos dan lugu, tetapi jika urusan cukai, Matius sangatlah kejam. Itu dikarenakan ia memiliki kejeniusan tentang perhitungan, dan kejeliannya akan membuatnya tidak akan melupakan utang cukai masyarakat Yahudi meskipun bertahun-tahun lamanya. Jadi jika ada orang memiliki utang cukai dari tahun-tahun sebelumnya, pasti akan terus ditagih-tagihnya, seperti para dekolektor pinjol yang ada di negara Konoha. Oke lanjut. Adegan beralih ke Nikodemus sedang berkhotbah di depan juniornya tentang hari Sabat, di mana hari Sabat itu adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada satu orang pun warga Yahudi yang boleh bekerja dan jika dilanggar, maka akan dianggap melanggar hukum Tuhan. Setelah selesai khotbah Nikodemus dipuji oleh juniornya yang bernama Shmuel. Hal itu dikarenakan khotbahnya sangat berkesan dan menyentuh. Dan tolong dicatat, Shmuel ini akan berperan penting dalam kisah serial kedepannya ya. Teacher, you have moved us all. Kemudian saat berbincang-bincang dengan juniornya, Nikodemus dihampiri oleh prajurit Romawi yang menyuruhnya untuk membereskan kekacauan yang dilakukan oleh Maria Magdalena alias Lilith.
karena ulah setan di tubuhnya, Maria malah menggigit pria yang ingin membantunya. Lalu bergegas Nikodemus sebagai guru besar Farisi bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Apalagi menyangkut setan-setan, masa ia dong duduk-duduk aja ya kan? Malulah sama junior. Meskipun sebenarnya Nikodemus sangatlah tidak suka dengan perintah Romawi ini, tetapi karena kepentingan keamanan Romawi, dia tetap melakukan pengusiran setan tersebut. Sesampainya di gubuk Maria, Nikodemus mulai beraksi, dengan membaca mantra yang dipelajarinya dari kitab suci. Namun mantra itu tak mampu untuk mengusir setan dalam tubuh Lilith. Malah yang ada, Nikodemus diejek si setan dalam tubuh Lilith dengan mengatakan, "Kau tak punya kuasa bro, kami tak takut denganmu." Mendengar ejekan itu Nikodemus kena mental, dan pergi begitu saja karena harga dirinya diinjak-injak oleh si setan sebagai guru besar Farisi. I need material. Come out! Sesampai di rumahnya, Nikodemus terus memikirkan ucapan si setan dan membuat merasa tak layak jadi guru besar. Dan terlintas di pikirannya, hanya Tuhan yang mampu mengusir setan tersebut. I should never have been there. Only God himself could have thrown them out. Kita beralih ke adegan Simon dan Andreas bersaudara. Mereka sedang melakukan taruhan judi, di mana Simon adu jotos melawan dua saudara laki-laki dari istrinya. Sementara Andreas tak mau ikut campur menyangkut ipar-iparnya, dan hanya menonton saja. Merasa sok kuat di awal, Simon menghajar adik bungsu istrinya. Melihat saudaranya dihajar, ipar dari Simon yang satu lagi tak tinggal diam dan menghantam Simon dengan keras dan membuatnya tersungkur ke tanah. I don't want to do this, Josephat. Your brother. Dan mereka pun akhirnya kehilangan uang perjudian tersebut. Akibat kekalahan itu membuat mereka berdua pusing 7 keliling, mengingat uang tersebut akan digunakan membayar cukai mereka berdua yang akan jatuh tempo 3 hari lagi. Sementara jika dihitung, tangkapan ikan mustahil untuk membayar cukai mereka, hanya dengan 3 hari bekerja. Mau tak mau Simon untuk menebus kesalahannya. Dia harus melanggar hari Sabat untuk menangkap ikan sendirian. Kali saja ada rejeki nomplok tiba-tiba di lautan. Tax day is coming. We could lose the boat. Where are you going? Going to work. Kita beralih ke adegan di mana Lilith alias Maria yang sudah sadar dari pengaruh si setan. Dia berusaha untuk mengingat momen di mana ayahnya sebelum meninggal, menuliskan di secari kertas ayat dari Nabi Yesaya yang pernah didengarnya sewaktu kecil. Namun saat mau membaca ayat tersebut, Lilith tak mampu untuk menyelesaikannya, sebab ingatan masa lalunya yang penuh dosa akibat pernah diperkaos oleh tentara Romawi, terus mengiang-ngiang di kepalanya. Karena frustasi, Lilith mampir ke lapak judi temannya yang bernama Saul, untuk sharing permasalahannya, sekaligus pamit ke temannya itu karena dia sudah tak tahan lagi membuat orang-orang takut karena sering membuat kekacauan. Seperti melukai orang yang ingin membantunya, bahkan Nikodemus pemimpin Farisi saja, lari terbirit-birit menghadapi si setan di dalam tubuhnya. Temannya Saul yang baik hati mengerti apa yang dirasakan Lilith, lalu menasihatinya untuk jangan melakukan hal aneh-aneh, dan memintanya terus datang setiap hari minum tuak siprus dengan gratis di kedainya. Saul berjanji akan membantu Lilith sampai Maria sembuh total. The leader of the Pharisees, and he ran away into There's off the boat. It's like you drink that up. And then they exhale. And then they exhale. Hari pun berganti, terlihat Nikodemus sedang mengajar di depan junior tentang penyesalannya untuk membantu Lilith alias Maria. Dia mengatakan manusia yang dirasuki setan adalah orang yang tak mematuhi hukum Tuhan, dan sepantasnya setan tinggal di jiwa orang seperti Lilith, dan menganggap orang jahat memang seperti babi dalam kotoran. Demons root in wicked souls. I should never have set foot in the Red District. Sementara di sisi lain, Lilith yang sudah pasrah terlihat sudah nekat ingin bundir di tepi jurang. Namun tiba-tiba seekor burung terbang di atasnya, yang menghentikan tindakannya tersebut, dan seakan terhipnotis, Lilith pun terus mengikuti kemana burung itu terbang. Lanjut, kita ke adegan di mana Simon dan Andreas kembali cekcok karena masalah uang cukai, lalu menemui Matius si pemungut cukai di tempat kerjanya untuk sedikit meminta keringanan cukai mereka berdua. Namun seperti biasa, Matius tetap Matius dengan kekejamannya. Matius mengatakan denda mereka sudah banyak dan beruntung mereka tidak dipenjara. Bahkan upeti yang diberikan oleh Andreas
hanyalah cukup menutupi setengah dari dendanya saja. Ya, setengah dari dendanya saja. You're lucky to not be in jail. At the penalty rate of 10% weekly, 6 weeks. Sementara Simon yang sudah kesal meminta upeti Andreas dikembalikan semuanya. Simon berkata bahwa cukai mereka berdua digratiskan setahun oleh Praetor Quintus. Simon mengatakan bahwa dia punya kesepakatan dengan pemimpin Romawi tersebut. Lalu Matius pun memberikan balik upeti tersebut. Namun dengan kesal, Matius berkata akan memverifikasi lagi ke Quintus tentang kesepakatan itu. you had business with Quintus? No. This will be verified with Quintus directly. Di kedai judi milik temannya Lilith, Simon menceritakan ke Andreas bahwa dia bersepakat dengan Quintus untuk jadi mata-mata. Untuk informasi tentang siapa saja yang melanggar hari Sabat. Maka dengan itu, Quintus akan menggratiskan cukainya selama setahun penuh. Tetapi faktanya Simon memang belum melakukan hal tersebut. Dan sepertinya, akibat karena kekalahan judi dan pusing mikirin upeti, sepertinya Simon sudah nekat ingin mengkhianati rakyat Yahudi dengan menjadi cepu alias informan. You offered to turn in fisherman. I don't like it. It's dangerous. Lanjut, kembali ke adegan Lilith yang terus berjalan mengikuti si burung. Dan ujung-ujungnya sampailah di kedai judi milik temannya Sol itu lagi. Dan mau tak mau dia pun minum tuak siprus lagi dan ngobrol-ngobrol dengan temannya itu. Namun karena digodain oleh abang-abang hidung belang, ia pun kesal dan memutuskan untuk minta tambah tuak siprus lagi. Dan tiba-tiba datanglah sang Mesias kita. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus. Lalu Yesus pun memegang tangan Lilith dan berkata, "Cukup Lilith, ini bukan jalanmu." It's not for you. Lily, are you okay? Dan seketika kepala Lilith berdengung, akibat reaksi si setan dalam tubuhnya yang sepertinya ketakutan. Namun karena Lilith merasa kesakitan, Lilith pun memutuskan untuk keluar dari kedai tersebut. Dan Yesus pun mengikutinya, lalu memanggil nama kecilnya. Maria Magdalena pun berbalik dan berkata, "Siapa engkau? Bagaimana kau tahu namaku?" Dan Yesus pun mengucapkan ayat Nabi Yesaya, yang seperti tertulis di secarik kertas yang ditulis oleh ayah Maria. Lalu mengucapkan kalimat pamungkas, "Jangan engkau takut, sebab aku telah menebusmu dan memanggilmu dengan namamu, dan kamu adalah milikku." Yesus pun menyentuh wajah Maria dan memeluknya, sehingga membuat setan dalam tubuhnya hilang tanpa jejak, dan Maria pun kembali seperti sedia kala. Mary of Magdala, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Baiklah teman-teman, itulah episode pertama yang luar biasa. Selanjutnya kita akan menceritakan episode kedua. Tetapi sebelum itu tolong di-like dulu, dan yang belum subscribe silahkan ditekan tombolnya ya.